Selamat selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman yang siang hari ini menyempatkan diri hadir di acara AI Talk ya namanya ya. AI Talk ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Tokopedia UI AI Center of Excellence. Dan ini acaranya bulanan, biasanya setiap bulan ada pembicaranya, kadang-kadang dari luar Fasilkom UI, kadang-kadang dari dalam juga ya, kadang mahasiswa juga yang mengisi. Nah, pada siang hari ini kita happy banget nih kedatangan pembicara dari luar yang sudah lama juga nih nggak ketemu ya, karena pandemi dan lain-lain, kontaknya juga sudah lama. Sekarang ini bisa nyambung lagi itu dengan Dr. Adrian Nuradiansyah. Kalau saya manggilnya nama aja Adrian kan. Iya, iya. Makanya saya Tapi rasa kurang nyaman saya tadi. Sudah biasa. Ya kita santai aja lah ya. Adrian ini adalah Dr. Adrian ini adalah alumni Fasilkom UI juga, jadi akarnya di sini lah gitu ya. Angkat lulus 2014 ya kalau nggak salah ya. 2014 betul. Ya 14, kemudian setelah 2014 meneruskan master dan juga langsung doktor habis itu ya di TU Dresden, Technische Universität Dresden. TU Dresden itu saya juga familiar karena saya dulu ambil master di sana juga, jadi very close connection lah. Walaupun saya udah lama sekali nggak terakhir ke Dresden ya tahun 2014 itu ya kalau nggak salah. Iya ya, waktu itu saya nginep di rumah saya. Iya. Nginep di apartemen. Dan Adrian ini sudah menyelesaikan doktornya tahun 2020 ya? 2021? 19 ya? 19 ya. Jadi ya lumayan cepat juga untuk di Jerman nih. Jadi Adrian risetnya di knowledge representation, khususnya di ontologi, dan problem yang dikaji kalau nggak salah privacy ya. Jadi ini mungkin menarik. Nah pada siang hari ini Adrian akan berbagi dengan kita semua mengenai topik ontologi itu sendiri ya, ontologi in AI ya. Ini juga perlu bagi saya personally dan juga mungkin teman-teman, karena hype-nya kalau AI itu, apalagi di Indonesia, hype-nya AI itu ya AI itu sama dengan machine learning gitu kalau misalnya hype-nya begitu ya. Ya itu mungkin karena di media dan juga di industri yang sering terdengar seperti itu. Nah, sekarang kita bicara ontologi yang mungkin tentu saja ada irisannya mungkin dengan machine learning dan teman-temannya, tapi dia sebenarnya secara tradisi berasal dari branch yang berbeda dengan machine learning. Nah ini mungkin Adrian nanti bisa menjelaskan dengan lebih detail ya. Saya kira itu intronya ya dari saya. Kalau nanti ada yang mau bertanya silakan, di akhir ada Q&A. Dan Adrian, dan juga mungkin kalau ada yang bertanya research in general terkait dengan AI dan ontologi di Eropa seperti apa juga boleh ya, nanti rasanya bisa memberikan perspektif di situ. Oke. Mungkin itu dari saya persilakan Adrian langsung aja nih. Oke, siap Pak. Saya mungkin langsung share slide juga kali ya. Saya minimal share halaman depannya aja dulu. Ya, terlihat semua tidak? Ya. Bisa lihat Anda Pak ya? Ya. Ya, jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua di Indonesia sana, maupun juga selamat pagi yang ada di Eropa. Saya kurang tahu ada peserta dari Eropa atau tidak yang hadir pada seminar kali ini. Tapi tentunya terima kasih sekali untuk kesempatannya dari Kak Faris ya. Pertama kali beliau yang paksa saya tanda kutip lah untuk
membagikan untuk menyempatkan waktu sekaligus juga untuk membagikan pengalamannya terkait tentang topik yang saya sampaikan pada hari ini. Dan tentu saya juga tidak terpaksa, pastinya saya sangat senang sekali, bahkan saya juga dulu punya harapan untuk bisa menyampaikan pengalaman saya tentang apa yang saya pelajari, apa yang saya teliti ke teman-teman di Indonesia. Bahkan untuk sekedar informasi, ini sebenarnya adalah, ini mungkin bisa jadi hari bersejarah lah buat saya, karena ini pertama kali saya menyampaikan topik tentang ontologi dalam bahasa Indonesia. Saya nggak pernah menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi juga waktu kemarin ya sebenarnya saya nggak diminta untuk bikin slide, tapi waktu saya terbiasa untuk membuat slide itu, saya juga sampai agak bingung gitu ya, gimana saya bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia begitu, jujur. Bahkan saya juga tanya sama teman-teman atau kolega saya juga yang juga dari Indonesia di sini, untuk tanya ini kira-kira apa ya bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yang biasa kita gunakan gitu ya. Jadi pasti masih ada hal yang saya pelajari juga tentunya dalam slide ini yang saya adaptasi, dan juga bisa menjadi PR bagi kita bersama-sama juga tentunya untuk bisa mengomunikasikan ilmu-ilmu terkait tentang artificial intelligence ini dalam bahasa kita sehari-hari gitu. Karena penting juga kita juga mengomunikasikan apa yang kita kuasai, apa yang kita ketahui dengan bahasa yang kita punya gitu ya. Jadi itu minimal ya itu, tapi itu hal lain ya, itu tidak terkait dengan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Tentunya itu cuma pengalaman pribadi saya ketika diminta untuk menyampaikan topik tentang ontologi pada AI pada kali ini. Dan seperti tadi yang Pak Adila sampaikan ya, saya nggak akan banyak bicara antara intersection antara ontologi dan machine learning memang tentunya, tapi saya akan melihat bagaimana perspektif ontologi dengan istilah lain yang sering juga kita gunakan di industri maupun di artificial intelligence, khususnya untuk ilmu tentang database gitu. Jadi kita akan lihat dua perspektif itu, karena memang tentu ada banyak sudut pandang ketika kita ingin melihat ontologi ataupun AI pada umumnya. Oke, jadi saya Adrian, tadi terima kasih banget untuk perkenalannya. Saya saat ini bekerja sebagai riset associate, atau mungkin bahasa simpelnya ya, nggak simpel juga sih, tapi sederhananya postdoc atau peneliti di TU Dresden. Dan ya, itu ada email saya yang bisa teman-teman kontak, yang bisa teman-teman gunakan untuk mengontak saya, ataupun juga ada website, ada office website saya yang juga bisa teman-teman lihat untuk melihat apa saja yang saya pelajari ataupun yang saya teliti selama ini begitu. Jadi ini judulnya, dan sebentar saya juga masih sedikit beradaptasi dulu dengan Zoom-nya. Oke. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai saja kali ya dengan karena kita punya dua kata kunci sebenarnya di judul kali ini, yaitu adalah ontologi dan juga kecerdasan buatan. Dan sebenarnya juga slide ini sendiri juga slide yang saya adaptasi dari slide yang dibuat oleh salah satu cendekiawan terkemuka di Oxford yang memang menguasai ilmu tentang ontologi maupun AI, yaitu Ian Horrocks. Saya yakin pasti Pak Adila atau Kak Faris juga tahu beliau. Beliau juga punya slide semacam ini, dan saya mencoba meng-ATM-kan ya, amati, tiru, terus modifikasi dalam bahasa Indonesia, dan ini hasilnya. Jadi nanti kurang lebih saya juga akan buat semacam acknowledgement terhadap beliau yang telah memberikan slide tersebut secara publik kepada kita sehingga kita bisa menggunakan atau mereuse-nya. Jadi saya akan langsung mulai dengan dua kata kunci di sini, itu tentang ontologi ataupun AI ya, di judul saya ini. Jadi apa itu ontologi sebenarnya gitu kan? Kita sebelum kita bertanya tentang apa itu ontologi ya, kita balik lagi ke terminologi yang mungkin sudah sama-sama kita banyak tahu, itu tentang AI system. Kita pengen membuat suatu sistem AI, ingin membuat sebuah software AI, teknologi AI yang macam-macam, yang pasti teman-teman sudah banyak tahu contohnya. Dan sebenarnya AI system itu sendiri harapannya apa gitu kalau kita lihat dari para founding father-nya. Dan mereka sebenarnya harapannya ada dua jenis harapan. Ada bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem yang bisa bertindak dan berperilaku sedemikian hingga kecerdasannya mirip seperti manusia. Tapi ada juga yang membantahnya bahwa kita tidak pengen bikin sistem yang bisa seperti manusia, tapi kita pengen bikin sistem yang dia bisa bertindak dan berperilaku secara rasional, serasional mungkin, yang kira-kira masih bisa sesuai dengan ekspektasi penggunanya begitu ya. Dan untuk menjadi rasional ya, maka sistem atau apapun di dunia ini, nggak cuma sistem, kita pun sebagai manusia untuk bisa menjadi orang yang rasional sekalipun ya, kita perlu menjadi orang yang punya pengetahuan ya. Jadi orang yang memang punya ilmu yang cukup begitu. Sehingga di situ penting bahwa bagaimana sistem tersebut bisa memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu begitu. Dan ada
sehingga menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kalau saya mau bikin suatu teknologi, saya pengen bikin suatu sistem, bagaimana caranya saya bisa merepresentasikan pengetahuan itu. Ya kalau di UI kalau nggak salah dulu ada di Fasilkom dulu juga ada mata kuliah tentang knowledge management. Itu tentang knowledge management, tentang bagaimana kita mengatur knowledge-nya. Tapi juga penting juga bagaimana kita merepresentasikan itu sebelum kita mengelola knowledge yang mau kita kelola gitu ya. Dan setelah kita merepresentasikan pengetahuannya, maka yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan penalaran dari pengetahuan itu. Nah ini menarik ini. Waktu saya menggunakan kata penalaran, saya agak-agak kagok gitu. Karena umumnya saya ketika saya belajar tentang topik ini, saya biasanya menggunakan kata reasoning. Jadi bagaimana kita melakukan reasoning pada knowledge tersebut ya, atau bahasa Indonesia adalah penalaran. Ini mungkin saya nggak tahu, mungkin Pak Adila atau Kak Faris atau siapapun di sini ada yang mungkin lebih familiar dengan kata reasoning dalam bahasa Indonesianya. Tapi penalaran ini sendiri sebenarnya apa sih? Setelah kita punya pengetahuan, kita pengen tahu nih gimana caranya kita bisa memperoleh informasi yang baru dari pengetahuan itu. Ya, jadi pengetahuan itu kan dibuat, ditulis atau apapun itu di-create sedemikian hingga secara eksplisit ya. Gimana caranya dari pengetahuan eksplisit itu kita bisa mengambil informasi-informasi yang implisit di dalamnya. Nah, itu kemampuan yang ingin dimiliki oleh sistemnya. Jadi sistem juga tidak hanya punya resource untuk menaruh pengetahuannya, tapi juga bagaimana dia bisa melakukan penalarannya. Nah, itu jadi minimal ada dua jenis tugas tersebut yang dilakukan oleh yang harus, atau kapasitas yang harus dimiliki oleh sistem AI itu sendiri. Nah, di Eropa sendiri sebenarnya ada satu cabang ilmu. Jadi AI itu tidak bisa lagi kita anggap sebagai satu ilmu kecil ya. Dia itu ilmu yang kalau sudah di Eropa itu ilmu yang memang dia itu sudah punya banyak akarnya, sudah punya banyak cabangnya. Dan cabang ilmu yang saya pelajari di sini pun juga sebenarnya juga sudah cabang ilmu yang juga tidak lagi spesifik, tapi juga cabang ilmu yang juga sangat besar yang disebut sebagai knowledge, representation, and reasoning. Saya kurang tahu bagaimana teman-teman sefamiliar ini dengan cabang ilmu ini, atau kita singkatnya sebagai KRR gitu ya. Bahkan ada conference-nya sendiri, Conference Knowledge, Representation, and Reasoning, dan itu termasuk conference tingkat tinggi. Dan di Eropa, saya juga cukup kaget ketika saya waktu dulu ikutan partisipasi dengan konferensi ini, ternyata banyak juga yang berpartisipasi, yang hadir. Sehingga ini bukan komunitas atau bukan ilmu yang baru, dan ternyata sudah ilmu yang cukup lama gitu, yang saya juga tidak dulu begitu aware ketika saya ada di Indonesia. Jadi menarik juga kalau tadi mungkin Pak Adila bilang bahwa AI ada kaitannya dengan machine learning, maka penting juga bisa ada semacam komunitas ataupun ya nggak harus komunitas tapi atau forum atau seminar macam ini. Suara saya masih terdengar nggak? Halo, oh ya. Forum semacam ini di mana kita juga bisa membahas tentang bagaimana kita bisa merepresentasikan pengetahuan sekaligus bisa melakukan reasoning di dalamnya. Jadi yang disebut sebagai ilmu knowledge representation and reasoning. Jadi silakan teman-teman untuk bisa googling tentang komunitas ini, tentang ilmu ini, dan itu cukup. Dan ada banyak paper, ada banyak jurnal, ada banyak artikel yang membicarakan itu. Jadi bukan ilmu yang kecil, balik lagi seperti itu. Dan ontologi, jadi kita balik lagi, kalau kita tadi sudah bicara tentang knowledge representation, kita sudah bicara tentang reasoning, maka ontologi itu apa? Maka ontologi bisa kita bilang sebagai satu artefak atau satu framework khusus lah untuk merepresentasikan pengetahuan tersebut. Ya, jadi ada dua definisi lah minimal yang saya ambil. Ada banyak tentunya, tapi kalau di computer science saya cuma ambil ini minimal 2 definisi, yaitu orang bisa menyebutnya sebagai sebuah framework untuk merepresentasikan pengetahuan pada suatu domain ataupun suatu model. Ya, jadi kita punya suatu aspek, ya misalkan saya mau bikin pengetahuan tentang Fasilkom, ya maka saya pengen bikin suatu model yang merepresentasikan tentang Fasilkom pada situasi saat ini, gitu ya. Atau seminar tentang pengetahuan tentang seminar Tokopedia dan Fasilkom ini, saya pengen bikin suatu model yang bisa merepresentasikan rangkaian acara seminar di seminar Fasilkom dan Tokopedia ini adalah, dan itu semua bisa dirancang dengan ontologi. Jadi itu mungkin kurang lebih garis besarnya, dan ontologi bisa dibilang sebagai model untuk merepresentasikan itu. Jadi tadi itu adalah ontologi secara kalau kita lihat dari sudut pandang keterkaitannya dengan AI maupun knowledge representation. Jadi balik lagi, ontologi itu hanyalah salah satu cara untuk merepresentasikan pengetahuan. Ada banyak cara ya, jadi ada banyak cara. Jadi dia bukan satu-satunya cara.
Nah, sekarang kita lihat ontologi secara spesifik. Jadi kita bisa lupakan dulu tadi istilah KR ataupun AI-nya. Ontologi itu sendiri kita pengen lihat secara komponennya. Dia itu apa aja sih komponennya? Kalau kita pengen bedah dia apa saja. Jadi komponen ontologi itu punya kemampuan untuk di dalamnya dia memiliki yang namanya kosakata atau vocabulary, ya. Jadi kalau kita pengen bikin suatu ontologi tentang keluarga kita atau ontologi tentang misalkan ada Dukcapil, dia pengen bikin tentang sistem tentang bikin database keluarga yang ada di daerahnya tersebut, maka dia harus juga dulu menyusun kosakata pada domain keluarga itu sendiri. Di situ kosakata dalam ontologi itu dibagi 3 di sini. Ada kelas, ada relationship atau property. Ini bakal interchangeable, nanti saya sampaikan. Jadi ada relationship, ada property, ataupun ada objek atau individual. Kalau teman-teman biasa dengan programming atau dengan object oriented programming, maka teman-teman harusnya biasa dengan istilah kelas pastinya, biasa dengan istilah objek, saya yakin pasti teman-teman tahu objek, instance, ya saya yakin pasti teman-teman tahu. Dan juga ada yang terpenting juga relationship. Ya, jadi kalau teman-teman bikin semacam ERD gitu ya, ada relationship antar kelas, ada relationship antar objek. Ya, jadi kita bisa membayangkannya seperti itu, meskipun ontologi nggak seperti itu, gitu ya, dia nggak murni sama seperti yang tadi teman-teman lihat di OOP. Tapi kita punya kelasnya, kita punya relationship antar kelas, ataupun kita juga punya relationship antar objek dan keanggotaan dari objek terhadap kelasnya. Nah, jadi itu kita bisa lihat ada kosakata yang dibangun. Balik lagi, kita pengen bikin ontologi tentang sistem keluarga gitu ya. Maka kelasnya bisa contohnya ada tentang male, female, husband, wife ya, suami, istri. Kita bisa bikin kelas seperti itu. Kita juga bisa bikin properti, di mana propertinya ini dia merepresentasikan hubungan, contohnya seperti has wife, has child, has husband ya. Jadi seorang seorang individu, dia punya istri siapa, dia punya anaknya siapa namanya, dan dia punya suami siapa, dia punya brother, sibling dan sebagainya. Dan individual bisa siapapun, bisa nama orang, seperti di sini contohnya ada siapa, ada Doni, ada Ella, tapi dia juga bisa sembarang objek. Jadi kalau teman-teman mau bikin ontologi tentang produk sistem, tentang sistem produk ya, kita pengen bikin produk, maka produk ID itu sendiri yang produk ID-nya sendiri itu juga bisa menjadi suatu individual. Jadi individual itu nggak harus selalu orang, tapi spesifik objek apapun ya, pensil apapun itu juga bisa menjadi sebuah objek ya. Lalu selain kosakata, dia juga punya yang namanya semantik. Jadi ke penekanan pada ontologi dibandingkan dengan resource knowledge representation umumnya adalah dia memiliki semantik di dalamnya atau bisa memiliki fitur semantik di dalamnya ya, yang ditekankan pada setiap kosakata yang sudah kita bangun tadi ya, dan semantiknya itu umumnya diformalisasikan dengan sebuah logik, dan di komunitas saya kita menggunakan jenis logik sendiri yang namanya kita sebut description logic. Saya tidak akan bahas ini secara detail tentang description logic karena itu ada slide-nya sendiri, ada seminarnya sendiri, ada komunitasnya sendiri yang sangat besar di Eropa dan juga di Amerika tentunya. Dan logik ini juga ada banyak jenis logiknya ya. Jadi description logic lagi-lagi bukan satu-satunya formalisasi untuk ontologi, tapi ada banyak jenis logik yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan ontologi. Dan salah satu bahasa yang sering dipakai orang untuk menggunakan ontologi yaitu adalah bahasa OWL. Itu salah satu bahasa yang paling saat ini cukup terkenal, dan dia juga sudah menjadi bahasa yang standar dari W3 atau dari WWW, dan salah satu ontology language ya, ada banyak jenis. OWL sendiri pun juga dia diformalisasikan dengan logik yang bernama description logic itu sendiri. Jadi ada kaitan yang sangat kuat. OWL itu adalah language-nya kayak semacam ya XML-nya yang lebih ekspresif tentunya, atau seperti HTML-nya yang lebih ekspresif tentunya. Tapi dia juga diformalisasikan karena kalau kita lihat bahasa programming itu kan cuma sintaks doang, atau bahasa pemodelan itu kan cuma sintaks. Tapi arti dari setiap sintaksnya itu diformalisasikan dengan logik. Jadi ngerti ya kaitannya ya, saya harap ada hubungannya. Dan ontologi itu sendiri kalau kita lihat dari komponen, dia ada 2 bagian. Dia punya yang namanya aturan-aturan, dan dia ada yang punya fakta-fakta. Jadi dia himpunan aturan dan himpunan fakta-fakta. Nah, kita akan coba kupas lebih lanjut bagaimana kita melihat 2 bagian itu, aturan dan juga fakta. Nah, jadi ontologi itu punya yang namanya aturan. Aturan itu bisa kita bilang seperti mendeskripsikan struktur pada ontologi, atau saya biasa juga sebut sebagai mendeskripsikan
hubungan antar kelas, ya, hubungan antar kelas. Jadi teman-teman bisa pakai sudut pandang OOP seperti biasa. Saya punya kelas, saya bikin kelas. Bagaimana saya mendeskripsikan hubungan antar kelas tersebut? Ya, contoh saya punya kelas tentang wife, maka semua wife adalah female, itu jelas ya. Jadi seperti ini contohnya, semua wife adalah female. Semua laki-laki dan dia punya istri, maka kita sebutnya dia sebagai husband, ya. Atau bahkan ekuivalen, ya. Husband pun juga adalah seorang laki-laki yang punya istri, begitu kan. Lalu husband, kelas husband itu juga ekuivalen dengan seorang, dia adalah seseorang yang memiliki istri yang hanya perempuan. Ya, itu nyebutnya seperti itu. Ya, jadi seorang istri yang memang dia hanya perempuan, itu pun seseorang yang memiliki istri dan itu istrinya adalah perempuan, maka dia juga adalah husband. Ya, ini contohnya seperti itu. Dan juga kita juga bisa bikin pemodelan lain. Misalkan saya pengen membuat orang tua itu adalah kelas dari husband atau wife. Tapi tidak kebalikannya, nggak semua husband itu adalah orang tua, nggak semua istri itu adalah orang tua, tapi semua orang tua itu entah suami atau istri, gitu kan. Lalu juga apa di sini? Ya, objek properti. Nah, objek properti di situ kita juga bisa bilang bahwa properti itu juga bisa punya apa namanya keterkaitan, ya, bisa punya keterbalikan, hubungan keterbalikannya. Jadi contohnya kayak misalkan kalau saya menyatakan ada properti seseorang punya anak, maka saya juga bisa, atau has child yang direpresentasikan dengan relationship has child, maka properti has child juga punya inverse-nya yaitu is child of. Jadi seorang anak merupakan seseorang merupakan anak dari orang yang lain. Nah, intinya struktur-struktur seperti ini bisa kita deskripsikan pada ontologi, ya. Jadi kita bisa merepresentasikan hubungan antar kelas maupun hubungan antar relationship atau properti yang kita punya di ontologi itu. Selain aturan, kita juga bisa mendeskripsikan fakta-faktanya. Jadi situasi-situasi apa saja yang terjadi pada ontologi. Ingat, balik lagi, ketika di aturan ini kita belum ngomongin objek atau individual sama sekali. Kita cuma ngomongin kelas dan juga relationship mereka. Tapi ada juga fakta di sini. Kita pengen membuat sebuah fakta. Misalkan saya punya fakta bahwa Doni adalah seorang suami dan dia punya istri yang bernama Ella. Lalu juga ada Ferdi, misalkan dia adalah seorang anak dan dia adalah anak dari Doni, gitu ya. Atau Vina juga adalah seorang anak dan dia punya saudara laki-laki yang bernama Ferdi, sorry. Ya, jadi kita bisa juga mendeskripsikan situasi maupun juga kita bisa mendeskripsikan struktur, ya. Dan itu adalah aturan dan fakta yang merupakan minimal 2 komponen utama pada ontologi, minimal. Jadi bisa juga banyak orang membuat komponennya itu sendiri. Oke, kita punya aturan, kita punya fakta. Nah, sekarang mungkin dari sebagian teman-teman ada yang mulai apa namanya bertanya-tanya, terus ontologi itu mirip kayak database nggak? Karena kayaknya tadi kalau aturan itu mirip kayak skema, sementara fakta-fakta pada ontologi itu mirip seperti apa namanya data yang kita bikin di database, atau seperti kalau teman-teman bayangin DBMS, teman-teman bayangin MySQL ya contohnya ya. Terus teman-teman bikin tabel relasional, maka tabel relasional itu kan seperti kita bikin data sebenarnya, ya. Dan skema pada database itu kurang lebih juga sama kayak aturan, ya, di mana skema itu kan juga mendeskripsikan struktur pada data yang mau kita simpan. Bahkan ada orang nyebutnya skema itu ya dia seperti menyimpan metadata, data tentang data gitu kan. Nah, jadi apa yang membedakan skema dengan aturan pada ontologi, lalu juga apa yang membedakan tabel relasional yang dibikin oleh DBMS yang kita punya di DBMS kita pada fakta-fakta atau himpunan fakta-fakta pada ontologi itu. Ternyata, dan balik lagi, ini juga penting ini, fakta-fakta tersebut harus memenuhi constraint yang diberlakukan oleh skema. Itu kan kalau kita bikin di database. Jadi kita nggak bisa bikin, misalkan kalau skema kan kita bikin, misalkan kita punya kolom, nama kolom, maka kolom tersebut value-nya hanya boleh integer atau hanya boleh varchar gitu kan, kalau teman-teman nggak tahu. Dan varchar itu ada berapa limitasi length-nya, ada berapa banyak length-nya gitu, panjang dari setiap karakternya. Itu kan constraint yang harus dipenuhi oleh si data yang mau kita instansiasi di tabel relasionalnya itu gitu kan. Nah, apa itu harus membedakan fakta dengan apa yang membedakan database dengan ontologi? Nah, slide selanjutnya akan membahas tentang bagaimana perbedaan antara database dengan ontologi itu, gitu ya. Jadi saya akan kasih dulu perbedaan umumnya, baru nanti saya akan kasih contoh-contohnya yang mudah-mudahan bisa mengasihkan buat teman-teman nanti bisa bermain bareng lah, gitu ibaratnya dengan saya. Jadi database, ya, database itu sendiri ada konsep, saya tidak tahu sefamiliar apa teman-teman dengan konsep ini. Ada konsep yang kita sebut sebagai unique name assumption. Database punya unique name assumption, tapi ontologi tidak punya unique name assumption. Atau bahasa simpelnya adalah, apa artinya unique name assumption? Adalah berarti bahwa setiap individu atau objek itu punya nama berbeda. Kalau saya punya nama
kalau saya adalah objek ya, saya tidak punya, anggap saya objek yang tidak bernama. Kemudian ada Pak Adila, dia juga objek yang tidak bernama ya, beliau. Lalu kita dikasih nama, saya punya nama Adrian dan Pak Adila punya nama Pak Adila, dan ya Adrian dan Adila adalah dua orang yang berbeda. Jadi tidak bisa Adrian tiba-tiba disamakan dengan Pak Adila dan Pak Adila tidak bisa disamakan dengan Adrian. Jadi setiap orang di dunia ini atau setiap objek di dunia ini, nggak harus orang, itu punya nama yang berbeda-beda. Tapi pada ontologi tidak seperti itu, di mana setiap individu itu bisa memiliki lebih dari satu nama. Ya, jadi kalau saya gitu, saya bisa jadi punya nama Adrian, saya juga bisa punya nama Nuradiansyah, dan di mana Adrian dan Nuradiansyah itu adalah orang yang atau ya saya bisa punya dua nama yang berbeda, saya bisa punya satu atau lebih nama yang berbeda. Itu yang kita sebut sebagai unique name assumption. Ada juga selain unique name assumption yang kita tekankan perbedaannya pada database dengan ontologi adalah closed word dan open word assumption. Ya, jadi menariknya di database adalah ketika kita membuat database dan kemudian teman-teman ketemu ada informasi yang tidak ada di database tersebut, atau informasinya dia memang nggak ada informasi tentang sesuatu. Kita punya suatu informasi tapi tidak kita temukan pada database, maka informasi tersebut dianggap sebagai informasi yang ya salah. Jadi kalau kita mau menanyakan informasi tersebut pada database, maka database akan jawabnya dengan ya informasimu tidak bisa kami terima, dan itu berarti salah informasinya. Sementara kalau open word assumption, maka kalau kita punya suatu informasi dan informasi tersebut memang tidak ada di ontologi secara eksplisit, atau tidak bisa tidak bisa diinfer atau tidak bisa di-reason dengan baik, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang unknown. Kita masih belum tahu kebenarannya. Jadi ada nilai kebenaran dan kesalahan yang masih belum kita tahu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang closed word dan open word assumption. Lalu closed word itu kenapa missing information itu dilakukan salah? Karena kita selalu menganggap bahwa database itu adalah informasi yang komplit. Jadi kalau nggak ada jadwal, misalkan kalau kita pengen bikin jadwal bis atau jadwal Transjakarta jam 8 pagi datang, dan dia akan datang lagi jam 9 pagi. Nah sekarang kalau saya tanya ke orang Transjakartanya, Pak nanti datang nggak jam 8.30? Oh nggak ada di tabel, nggak ada 8.30. Oh ya sudah, berarti 8.30 Transjakarta datang, itu adalah informasi yang salah. Tapi kalau di ontologi 8.30 bisa jadi datang kok. Ya, jadi kita akan lihat ada dua jenis interpretasi itu. Karena di ontologi informasi itu dianggap nggak komplit, atau informasi tidak selalu dianggap komplit, begitu ya. Jadi 8.30 ketidakadaan Transjakarta lewat depan mana, halte manapun gitu ya, yaitu bisa jadi datang gitu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan gitu sebetulnya. Nah, database itu sendiri, skema yang dibuat di database yang kita bikin ya seperti tadi itu berfungsi sebagai constraint. Dia hanya sebagai constraint yang harus dipenuhi oleh data. Dan kalau data tidak memenuhi itu, maka itu pelanggaran gitu ya. Sementara kalau di ontologi, aturannya atau skema pada ontologi tadi kita katakan, dia memang constraint benar, tapi dia juga berfungsi layaknya suatu implikasi pada logical statement. Jadi kita bisa menggunakan dia juga untuk inference rule, kita juga bisa menggunakan dia juga untuk mengentail suatu informasi yang implisit atau suatu informasi yang baru yang akan saya sampaikan nanti secara lebih detail. Jadi kurang lebih ini komparasi antara database dengan ontologi secara umum. Kita akan coba langsung main-main ke contohnya. Ada kesalahan slide tapi tidak masalah. Oke, sekarang kita punya sebentar. Oke, database versus ontologi. Ya, di slide ini. Saya misalkan saya kasih ke teman-teman fakta bahwa Doni punya istri bernama Ella, Doni punya anak namanya Ferdi, dan Doni punya anak namanya Vina. Sekarang saya tanya ke teman-teman terserah mau teman-teman mau jadi database atau teman-teman mau jadi ontologi. Apakah Elsa adalah istri Doni dengan informasi yang saya punya saat ini? Ya itu nanti ya teman-teman bisa jawab dalam hati, atau kalau mau ada yang tunjuk tangan juga nggak apa-apa. Tapi jawaban pertamanya adalah, atau bukan jawaban pertama, tapi jawabannya dengan informasi yang ada saat ini, database akan mengatakannya tidak. Tapi ontologi akan menjawabnya nggak tahu saya nggak tahu Elsa itu adalah istri Doni atau enggak. Mengapa? Karena ini keterangannya di ontologi ini tidak ada yang mengatakan bahwa Elsa itu beda dengan Ella.
Nggak ada sama sekali yang mengatakan bahwa Elsa itu beda dengan Ella. Tetapi kan istri cuma satu, ya. Tapi itu kan kenyataannya di dunia ini. Tapi di ontologi, di fakta ini nggak ada yang mengatakan itu, bahwa Elsa itu berbeda dengan Ella. Dan juga ada penafsiran. Jadi kalau teman-teman suka main, wah tafsirnya benar atau salah. Nah ini ontologi bisa menjembatani itu. Ada penafsiran atau ada interpretasi yang mengatakan bahwa iya Doni punya istri namanya Ella, dan Doni dan ada yang mengatakan bahwa Ella itu sama dengan Elsa gitu. Nah berarti kan Doni punya istri bernama Elsa. Nah ada juga orang bisa menafsirkan itu sah-sah saja karena nggak diomongin secara eksplisit di ontologi, ngerti ya? Jadi ontologi nggak tahu intinya karena masih ada penafsiran yang bisa membenarkan itu. Sementara kalau database akan jawabnya tidak, nggak ada itu. Di database ini mengatakan Doni istrinya Ella, nggak ada informasi Doni istrinya Elsa. Jadi kita bisa lihat dua sudut pandang itu ya. Sekarang oke deh kalau gitu kita eksplisitkan saja lah. Ella itu beda sama Elsa. Oke, sekarang kita tanya lagi, Elsa itu istri Doni atau enggak ya? Gitu ya. Ya silakan teman-teman mau jawab dalam hati atau mau ngomong gitu ya. Database akan jawabnya tetap tidak, ya tetap tidak. Doni ya istrinya Ella gitu. Tapi ontologi masih tetap jawabnya tidak tahu gitu. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa Doni hanya boleh punya satu istri. Pertama itu. Ya jadi ya Doni istrinya kan memang cuma Ella doang. Iya, tapi masih ada interpretasi yang mengatakan Doni memang benar punya istri namanya Elsa. Masih ada Doni masih punya istri namanya Ella, dan masih ada juga, dan interpretasi ini juga ngomong bahwa Doni juga punya istri namanya Elsa, meskipun Elsa sama Ella itu dua orang berbeda. Jadi kayak kita punya relationship gitu ya. Doni ke Ella, Doni ke Elsa, tapi Ella Elsa ini berbeda, ya masih bisa dibenarkan gitu ya. Jadi interpretasi itu juga nggak salah, itu masih sah-sah saja. Ya, jadi ada hubungan dua suksesor atau dua hubungan dari individu Doni ke dua orang berbeda, yaitu adalah hubungan huswife itu sendiri. Oke deh, kalau gitu kita eksplisitkan aja. Kalau ini masih belum ampuh ya, ini belum ampuh. Ya udah kita bilang saja bahwa Doni itu adalah husband. Lalu kita bikin aksiom atau kita bikin aturan tambahan yang mengatakan bahwa setiap husband itu hanya boleh punya istri yang tepat satu istrinya, gitu ya. Hanya tepat satu istrinya. Ya sudah, kalau begini jawabannya apa? Jawabannya adalah ya, apakah Elsa adalah istri Doni? Ya, tapi saya akan bilang tidak seperti biasa. Tapi ontologi akan sekarang sudah bisa bilang dengan tegas, ya tidak, Elsa bukan istri Doni, karena sudah jelas dibilang di situ bahwa Elsa berbeda dengan Ella, dan Doni hanya boleh punya, setiap Doni punya istri yang bernama seseorang itu Ella, maka cuma Ella lah satu-satunya istri Doni. Jadi tidak bisa ada orang lain yang atau interpretasi lain yang memaksakan bahwa Doni bisa punya istri yang bukan bernama Ella. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana database dengan ontologi bermain. Yang inilah fungsinya unique name assumption, ya kan? Karena di database kita selalu menganggap bahwa Ella dan Elsa itu berbeda, tapi ontologi emang Ella sama Elsa berbeda, siapa yang bilang kan gitu. Jadi dan itu penting juga untuk kita lihat antara unique name assumption maupun juga completeness yang dimiliki oleh database maupun dengan ontologi. Kita bisa main-main lagi dengan kita bisa main-main lagi dengan contoh lain. Misalkan di sini Doni sekarang kita mau nanya tentang jumlah anaknya Doni. Apakah Doni di sini punya anak namanya Ferdi, Doni punya anak namanya Vina. Di situ sekarang ada pertanyaan, berapa sih jumlah anak Doni? Nah, ini kita ada permainan lagi di sini, ada yang serah, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menjawab, silahkan. Tapi jumlah anaknya Doni kalau menurut database adalah Doni cuma punya anak 2, yaitu Ferdi dan Vina, tapi menurut ontologi ya minimal 1. Kenapa? Karena menurut ontologi tidak ada juga yang mengatakan bahwa Ferdi berbeda dengan Vina, dan juga masih ada penafsiran, masih ada interpretasi di mana Ferdi sama dengan Vina dan Doni hanya punya 1 anak di interpretasi itu. Jadi ada yang mengatakan Ferdi itu sama dengan Vina dan Doni hanya akibatnya jadi cuma punya 1 anak di interpretasi itu, dan itu juga interpretasi yang benar. Sehingga ya minimal 1 deh. Tapi ada juga interpretasi lain yang mengatakan ya tadi Ferdi dan Vina berbeda menurut ontologi. Jadi ada banyak interpretasi sehingga kesimpulannya oke, minimal 1 kalau begitu. Doni punya 1 anak. Oke, itu masih belum cukup. Kalau gitu kita bikin beda lagi deh ya. Sekarang Ferdi beda dengan Vina. Nah, berapa jumlah anaknya Doni kalau begini caranya? Kalau kita teruskan, database akan tetap bilangnya 2. Tapi ontologi akan bilangnya minimal 2. Karena Ferdi dan Vina sudah berbeda, mereka nggak bisa sama. Ya, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa Doni hanya punya 2 anak saja.
Kita cuma bilang bahwa iya ada 2 anak berbeda, namanya Ferdi dan Vina, dan mereka anaknya Doni. Tapi bisa jadi Doni juga punya anak-anak lain yang tidak bernama, gitu, yang tidak perlu punya nama, tapi nggak disebutkan aja di data. Dan kecuali kita bisa mau bilang secara spesifik bahwa iya, Doni hanya punya anak antara Ferdi atau Vina, begitu ya. Dan sebagai kesimpulannya, database akan bilang tetap 2, dan ontologi sekarang sudah bisa dengan tegas mengatakan iya jumlah anak Doni hanya 2. Nah, begitu. Jadi kita bisa lihat perbedaan bagaimana database dengan ontologi bermain. Jadi kita bisa lihat lagi bahwa itu perbedaan antara ontologi dan database dalam melakukan query answering. Ya, ketika di database skema itu tidak punya peran sama sekali selama proses Q&A. Selama proses query answering-nya. Q&A itu beda lagi. Query answering. Ya, jadi skema di situ hanya berisikan constraint. Dan proses query answering pada database itu hanya mempertimbangkan tabel relasional yang kita bikin kan. Jadi dia nggak pernah nanya integernya gimana, stringnya kayak gimana secara detail, itu karena kan tuh metadatanya ya. Atau data type-nya, data type-nya. Jadi database itu mirip, query answering pada database itu mirip seperti model checking. Jadi kita sudah membuat model terlebih dahulu ya, atau membuat satu interpretasi pada database, lalu kita bergantung pada interpretasi itu. Jadi kita nggak mempertimbangkan interpretasi yang lain. Kalau ontologi kan mempertimbangkan banyak penafsiran. Tapi kalau database langsung, saya strict satu tafsiran, saya ambil ini, oke, saya akan jawab si penafsiran ini saja, menurut penafsiran ini saja. Gitu kalau database. Dan itu ya implikasi dari paradigma closed word assumption yang kita impose atau kita tekankan pada database. Tapi akibatnya cara query answering seperti ini ya, itu bisa diimplementasikan secara efisien. Bahkan kalau menurut literatur, worst case complexity pada database query answering itu bisa mencapai log space saja. Jadi worst case-nya complexity itu bisa sampai log space saja menurut ukuran input data. Jadi untuk algoritmanya dia hanya membutuhkan logaritmically banyak space yang digunakan, memori yang digunakan untuk menjawab query yang diberikan. Jadi saking sangat bisa efisien. Berbeda dengan ontologi aturan pada ontologi itu punya banyak peran. Dia nggak cuma sebagai constraint, tapi dia juga bisa ngebantu ngasih informasi-informasi implisit terhadap jawaban dari query itu. Dan query answering pada ontologi itu jadi kayak mirip kayak logical entailment. Jadi ontologi sama query itu dipandang seperti himpunan formula logika. Jadi kita bikin himpunan, isinya itu kalimat-kalimat logika. Nah itu ontologi kayak gitu, query kayak gitu. Nah logical entailment nanti akan tinggal nanya gitu, apakah si ontologi ini mengentel query ini. Jadi hubungan 2 formula logika itu bernilai benar jika formula yang satu itu logical consequence dari formula yang kedua. Apakah query yang saya tanya ini adalah logical consequence-nya dari ontologi yang saya punya, gitu kan. Dan tapi akibatnya cara seperti ini memiliki worst case complexity yang sangat tinggi. Ya, alasan sederhananya seperti yang tadi saya sampaikan lewat contoh, si ontologi ini harus mempertimbangkan semua kemungkinan penafsiran atau semua kemungkinan interpretasi itu. Dan itu bisa banyak ya. Ya macam-macam, ada bahkan bisa infinitely many sebenarnya. Bisa tak hingga, tergantung ekspresivitas dari ontologinya seperti apa. Bahkan untuk OWL sendiri ya, query answering OWL, bahasa untuk si ontologinya itu, query answering problemnya sendiri sudah NP hardness atau sudah NP hard menurut ukuran input datanya. Ya, jadi sudah NP hard, bukan lagi polinomial NP hard yang berarti mengatakan bahwa tidak ada polynomial time algorithm sebenarnya untuk menyelesaikan query answering pada OWL atau pada ontologi itu. Tapi beberapa fragmen dari OWL itu bisa kita implementasikan query answering di dalamnya secara optimal dan bisa memiliki kompleksitas yang efisien. Ya, jadi balik lagi semua tergantung realita dalam hidup gitu ya. Ada expressiveness dan juga ada tractability atau efisiensi. Ya, kita mau se-ekspresif dia maka akan semakin gak efisien, tapi semakin gak ekspresif maka semakin efisien cara kita mengerjakan. Jadi orang bisa langsung balik lagi ke sana. Nah, jadi ini kurang lebih ontologi dan database query answering perbedaannya seperti itu. Dan balik lagi penalaran dan reasoning task apa saja sih yang bisa kita lakukan pada ontologi gitu ya. Dan ada banyak cara di sini. Di sini yang saya kasih contohnya adalah bagaimana kita bisa mengecek konsistensi pada ontologi. Apakah ontologi yang kita punya itu mengandung informasi yang kontradiktif atau tidak, begitu ya. Jadi kan tadi kita sudah melakukan atau jenis query apa saja sih yang bisa kita kasih kepada ontologi ya. Jadi kita bisa nanya ke ontologinya apakah ontologi itu mengandung informasi yang kontradiktif atau enggak. Contohnya kayak setiap anak itu tidak menikah, tapi setiap suami itu pasti sudah menikah gitu kan. Sekarang setiap seseorang kalau dia adalah anak orang lain maka dia adalah
anak gitu ya. Nah sekarang kalau Doni adalah anaknya Chandra dan Doni adalah husband, maka kita bisa bilang bahwa Doni adalah anak dan dia juga adalah seorang suami. Nah, berarti Doni itu sudah menikah apa enggak? Nah, berarti kan ontologi ini enggak tidak konsisten. Dia kontradiktif karena di sini mengatakan bahwa Doni adalah seorang anak tapi dia juga adalah seorang suami gitu. Nah, berarti di sini kita bisa melakukan pengecekan konsistensi pada ontologi dengan melakukan reasoning seperti itu. Selain konsistensi, kita juga bisa ngecek hierarkical antar kelas atau hubungan antar kelas. Misalkan apakah kelas yang satu lebih spesifik daripada kelas yang lain. Jadi kalau kelas suami adalah setiap suami adalah kepala keluarga dan setiap kepala keluarga adalah pembayar pajak, maka apakah setiap suami adalah pembayar pajak? Nah, kita bisa nanya kayak gitu juga ke ontologinya. Atau misalkan ya pengecekan keanggotaan, kita juga bisa nanya seperti itu, atau instance checking. Misalkan apakah suatu individu itu adalah anggota dari kelas yang lain menurut input ontologi. Jadi kalau apakah Doni hanya punya 2 anak, nah itu kan juga contoh apakah Doni adalah anggota dari himpunan orang-orang yang punya 2 anak. Begitu. Nah, jadi kita bisa melakukan jenis query semacam itu. Dan ada banyak jenis query-query lain sebenarnya. Ini yang sifatnya non standar. Kalau tadi ini yang 3 ini yang konsistensi, subsumption maupun instance checking ini yang standar, yang orang-orang secara klasik dulu pakai untuk ontologi. Tapi sejalannya penelitian ada semakin banyak jenis penalaran yang bisa kita lakukan lebih lanjut terhadap ontologi. Ya, ada yang namanya most specific class, saya mungkin nggak akan lebih detail ke sini. Ada juga yang sedang saya kerjakan dalam mengcompute atau melakukan repair terhadap ontologi. Jadi kalau ontologinya mengandung informasi yang rahasia atau informasi yang berbahaya, bagaimana sih bisa memperbaiki ontologi ini sedemikian hingga ontologi yang baru ini dia tidak mengandung informasi yang sensitif, ya. Dan ontologi ini bagaimana cara saya memperbaikinya seminimal mungkin. Jadi saya nggak, kalau kita punya ontologi atau kita punya data, ya cara terbaik untuk bisa memperbaiki ontologi ini agar dia tidak mengandung informasi yang berbahaya, ya hapus saja ontologi itu sehingga dia jadi empty ontologi. Tapi kan kita nggak pengen itu, kita pengen bikin ontologi yang seminim yang masih banyak mengandung informasi yang informatif gitu ya, dan dia masih dan dia juga tidak mengandung informasi yang rahasia atau sensitif seperti itu. Nah, itu yang saya kerjakan kurang lebih seperti ini di penelitian saya. Jadi itu tentang query-query atau penalaran yang bisa kita lakukan lebih terhadap ontologi di luar penalaran yang tadi kita lakukan, yang tadi saya bahas sebelumnya. Dan sekarang jadi pertanyaan, kalau gitu kapan dan di mana ontologi atau database dapat digunakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin ontologi atau teman-teman mau bikin information system gitu ya, dan skema yang teman-teman buat itu ukurannya besar dan bisa digunakan untuk reasoning, maka ya lebih baik gunakan ontologi gitu ya. Dan teman-teman juga nggak butuh informasi yang komplit gitu contohnya. Udah saya mau bikin informasi yang nggak terlalu komplit, nggak masalah, tapi skemanya memang besar gitu ya. Dan teman-teman juga harus siap dengan performa komputasi yang tidak secepat database atau yang tidak seefisien itu. Nah, jadi teman-teman juga bisa tahu plus minus dari ontologi kurang lebih seperti itu. Tapi database skemanya berukuran kecil, berukuran sederhana mungkin gitu ya. Atau lebih sederhana lah, saya nggak mau bilang kecil, tapi berukuran sederhana. Dan teman-teman juga butuh informasi yang komplit, contoh database transaksi pemesanan tiket pesawat gitu kan, atau database Transjakarta gitu ya, jadwal bis gitu ya. Teman-teman terus mau melakukan query answering pada database tersebut, ya itu kan berarti butuh informasi yang memang komplit gitu ya. Dan maka performa komputasinya bisa. Tetapi sebagai konsekuensinya, komputasi yang teman-teman buat harus seefisien mungkin. Itu kalau database ada penekanan ke sana. Tapi kalau ontologi tidak perlu kita tidak ditekankan untuk membuat komputasi yang seefisien itu. Itu kurang lebih paradigmanya ya. Dan ada banyak aplikasi-aplikasi ontologi gitu ya. Jadi ontologi itu sudah banyak digunakan dia di bidang semantik web, di bidang biomedis, di bidang life science, di bidang ilmu perpustakaan. Ini contoh-contoh ontologi, teman-teman bisa silakan searching sendiri. Ini yang panjang yang namanya aneh-aneh ini mungkin ya, seperti SNOMED, gene ontologi, Galen. Rata-rata kalau dari namanya ini seperti nama-nama untuk kebutuhan biomedis, kebutuhan life science atau kebutuhan kedokteran ya. Ini cancer sebenarnya, saya salah nulis ini, malah career. Cancer ya. Jadi National Cancer Institute, atau teman-teman langsung aja singkat NCI Thesaurus ya. Lalu ada nggak sih cara bikin ontologi itu, di mana editornya apa gitu ya. Ini aplikasi-aplikasi untuk membuat ontologinya yang saya sering pakai ya, Protege, ada juga Swoop, ada juga TopRead. Saya nggak pernah pakai yang 3 ini terakhir, tapi ya ini juga cukup terkenal, sering saya lihat di literatur. Lalu ada juga ontologi reasoner, ini aplikasi untuk melakukan penalaran. Kalau ini kan untuk buat ontologinya, kalau ini untuk bikin penalarannya.
Dan ini nama-namanya juga mungkin aneh-aneh terdengar ya, ada yang namanya pellet, saya nggak tahu pellet atau pellet, atau ELK, atau fact plus plus, atau CEL. Ini yang dibikin di riset grup saya, namanya CEL. Ada juga Racer dan lain-lain. Ya, jadi ini aplikasi-aplikasi untuk melakukan penalarannya, dan kurang lebih sekian yang saya bisa sampaikan. Jadi ini slide terakhirnya adalah tentang literaturnya. Seperti tadi saya sampaikan, ini bentuk acknowledgement saya. Sebagian besar isi dari slide ini saya adaptasi dengan bahasa Indonesia dari slide yang dibuat oleh Ian Horrocks yang berjudul Ontologies and Database. Teman-teman juga nanti kalau teman-teman mau slide saya, teman-teman juga bisa langsung melihat slide yang dibuat oleh Ian Horrocks secara lebih dalam di situ. Dan juga dari literatur terkait lainnya di situ tentang yang saya inspirasikan atau yang punya keterkaitan dengan slide yang saya buat selama ini. Ya, kurang lebih itu saja yang saya sampaikan, dan silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, terima kasih Adrian atas presentasinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Kita masih punya cukup banyak waktu ini. Ya. Masih punya banyak waktu ya? Masih punya, ya 10 menit ada lah. 10-15 menit masih ada. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Atau dari chat juga boleh? Oke, ada Bu Lucia. Ya, Bu Lucia nih ada yang mau tanya. Silakan Bu Lucia. Baik, siang Pak. Ya, kalau dilihat ontologi ini lebih banyak ke aturan ya Pak ya. Nah, kalau kita mau gunakan pengetahuannya itu untuk belajar dan kita otomatiskan, itu kira-kira merepresentasikan pengetahuannya gimana ya? Karena tadi kalau kita lihat kan ini lebih banyak ke semantik web, kalau untuk bentuk graf gitu, dengan graf itu lebih baik ya. Tapi kalau untuk kita otomatisasi untuk belajar, itu gimana kira-kira? Ya mungkin berarti saja Pak. Ya, seperti semacam kebutuhan e-learning begitu ya, jadi jatuhnya. Betul. Ya. Ya memang kebutuhan kalau kita lihat, jadi di dalam ontologi itu sendiri memang tadi kan ada aturannya, ada faktanya ya. Jadi kita kalau mau bikin faktanya ya mungkin Ibu bisa menginstansiasi seperti apa bentuk fakta yang memang dibutuhkan di situ untuk kebutuhan e-learningnya sesuai dengan tadi yang saya sampaikan tadi itu. Dan untuk aturannya maka kita juga bisa bikin ya hubungan antar, dan balik lagi memang sebenarnya tergantung juga kosakata apa yang memang dibutuhkan banyak ya. Jadi apakah akan lebih banyak faktanya ataukah akan lebih banyak juga aturannya. Jadi kalau misalkan saya nggak tahu kalau di e-learning ya mungkin kosakata yang kita butuhkan ada kosakata guru, ada kosakata murid, ada kosakata kuliah, ada kosakata mata pelajaran dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kosakatanya atau kelasnya seperti itu. Tapi kan di level faktanya sendiri ya itu juga adalah instansiasi dari apa yang kita lakukan dari skema atau aturan yang tadi sudah kita definisikan di awal. Nah, memang balik lagi ya itu akan tergantung kebutuhan dari setiap user, bagaimana dia membuat itu sendiri. Jadi bagaimana mereka Ibu bisa langsung menuju ke ontologi editor yang tadi saya sampaikan di situ. Itu bagi orang secara umum orang bisa langsung menggunakan itu, dan memang banyak sekali tutorialnya. Seperti contoh tadi yang saya buat di sini ada yang tadi saya sampaikan di tadi ada tentang ontologi editornya seperti ada Protege, ada Swoop. Kalau di Protege nanti Ibu bisa langsung bikin apa saja sih kira-kira aksiom atau fakta atau aturan yang mau dibuat. Tapi tentu sebelum buat itu ya kita memang butuh dulu yang namanya modelnya atau semacam kayak diagramnya dulu, diagram yang atau IRD-nya kurang lebih, tapi mungkin bukan IRD-nya tapi semacam ontologi kita harus tentukan dulu apa itu aturannya, bagaimana, apa itu kosakatanya, apa itu kemudian aturannya, baru kemudian kita bikin dulu itu faktanya seperti apa. Setelah kita bikin itu ontologi editornya, baru nanti kita akan lihat ya kebutuhan penalarannya itu tergantung juga dari jenis query yang mau digunakan ya. Kita mau melakukan penalaran macam apa saja terhadap ontologi yang kita punya.
Jadi ya itu tergantung dari kebutuhan e-learning yang dibutuhkan oleh ibu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin saya expand sedikit ya Adrian pertanyaannya. Kan kalau belajar secara otomatisnya belajarnya bisa juga dari sisi construction-nya kan ya. Maksudnya kalau ontologi, kalau ini kan editor kita pakai manual, kita buat sendiri. Nah, mungkin kalau dari sisi construction, kira-kira seperti apa nih teknik-tekniknya? Untuk yang mungkin otomatis gitu ya? Iya, ya construction untuk mengembangkan ontologinya, berarti begitu? Atau untuk mengembangkan? Ya, apa namanya? Ya tentu kita juga butuh tergantung kita yang jelas nggak tahu nih saya sudah seberapa menangkap pertanyaan dari Pak Adila tadi, tapi kalau kita mau kita konstruksi ontologinya kan, bukan konstruksi e-learningnya. Iya, kan tadi kan kita bicara belajar otomatis ya. Belajar ini kan bisa juga angle-nya adalah belajar konten. Jadi saya mau dapetin konten dari corpus gitu. Teks misalnya. Kalau yang orang lakukan adalah ya udah langsung dari corpus. Kalau bikin query aja misalnya query langsung aja query ke question gitu ya, ke corpus teks gitu. Nah, mungkin ada benefitnya barangkali ya. Mungkin Adrian bisa highlight di situ. Apakah ada benefit misalnya dari teks itu kita ekstraksi, kita pelajari dulu secara otomatis hingga menjadi ontologi, baru mungkin bring something dengan ontologi. Ya, memang harus ada teknik preprocessing-nya dulu ya. Di situ ada teknik preprocessing dari teks yang tadi kita punya sebagai input awal, baru kemudian kita bisa terjemahkan dia ke dalam bentuk ontologinya. Setelahnya ya kita dari si ontologi tersebut ya kita ya kembangkan reasoning sistemnya yang kita butuhkan seperti apa untuk kebutuhan e-learningnya itu. Jadi tapi kan memang saya sih selalu memandang bagaimana ontologi itu dia bisa menjadi semacam alternatif. Memang ada banyak fungsi dari ontologi, tapi dia bisa menjadi semacam alternatif dari data repository kita atau knowledge repository kita. Makanya juga nggak kaget banyak juga penelitian yang memang mereka itu dulunya bermain dengan database, terus kemudian tiba-tiba mereka mengubah repository pengetahuan mereka dalam bentuk ontologi, dan kemudian mereka menantang diri mereka di sistem yang baru ini. Saya sih tidak begitu melihat banyak perbedaan antara kita mau mengembangkan database information system ataupun ontologi information system. Jadi mungkin itu yang bisa kita pakai dua terminologi itu. Dan ada ya database information system saya yakin banyak kita pelajari, bahkan kalau saya ingat di Fasilkom juga kita dulu banyak belajar, ada juga mata kuliah seperti itu juga banyak. Dan sekarang ontologi information system, maka yang kita akan lihat di sini adalah bagaimana korespondensi antara ontologi dengan database. Nah, itu yang makanya saya sampaikan tadi. Dan sehingga concern-nya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan ontologi lebih, karena konstruksinya secara umum saya rasa melihat tidak akan ada begitu banyak perbedaan dengan database yang ada. Sehingga fungsinya kan adalah tadi yang saya sampaikan, bagaimana benefit yang kita bisa punya dari ontologi itu untuk sistem e-learning itu sendiri. Kita bisa gunakan itu untuk melakukan query yang jauh lebih ekspresif daripada apa yang kita bisa berikan kepada database. Baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Asa. Ini bertanya mengenai kelas. Mungkin kelas ini itu bisa saja namanya beda, meskipun kalau kita berarti kan ini mungkin konteksnya ada penggunaan atau aplikasi ontologi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi di dalam aplikasi yang berbeda itu ontologinya akan mengandung kelas yang mungkin berbeda, tapi bisa saja sebenarnya fungsinya itu sama begitu ya. Ya, makanya ada juga cabang ilmu sendiri juga kalau di dunia knowledge representation yang kita sebut sebagai ontology matching. Jadi ontology matching itu kan juga saya yakin juga ada salah satu ya ada juga di Oxford satu orang di situ saya kenal namanya Ernesto. Ernesto itu juga dulu bikin semacam ontology matching system, gimana dia bikin semacam kayak intermediate system yang mengkonsolidasikan banyaknya ontologi yang sebenarnya punya fungsi yang sama tapi vocabulary-nya berbeda-beda gitu. Sebenarnya niatnya sama tapi formulernya, tujuannya sama tapi sintaktikalnya berbeda.
Jadi secara semantik mereka sama tapi taktikalnya berbeda, sehingga kan itu menjadi tantangan untuk mencari bagaimana satu kelas itu punya mana yang ekuivalen, mana yang equal dengan kelas yang lain di ontologi yang berbeda. Nah, itu juga ada jenis penelitiannya sendiri, dan itu juga bukan penelitian yang mudah karena saya lihat sendiri bahkan ada conference-nya, ada komunitasnya sendiri untuk membangun. Jadi memang itu masih sistem masih ilmu yang cukup hype sampai saat ini untuk bisa melihat untuk bisa mematchingkan antara kosakata yang dimiliki oleh satu ontologi dan ontologi yang lain. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan menjawab nih. Apakah masih ada pertanyaan lagi yang lain dari teman-teman? Belum ada? Ada? Mungkin kalau ada boleh raise hand atau type di chat. Oke, belum ada. Mungkin kalau gitu saya nanya deh kalau gitu ya. Yang non-standard reasoning task tadi ya, yang tadi menarik sih sebenarnya. Saya punya ontologi yang mungkin mengandung jadi diberikan ontologi yang mungkin mengandung informasi yang kita tidak ingin ungkap begitu ya. Kemudian ontologinya dimodifikasi, diubah atau bagaimana sehingga nanti dapat satu ontologi baru yang tidak mengandung informasi tersebut. Kalau saya angle-nya mungkin tertariknya adalah ini kan asumsinya ontologinya mengandung informasi tersebut, tapi in the first place gimana kita misalnya tahu bahwa ontologinya itu mengandung, atau mungkin lebih spesifiknya adalah saya punya ontologi terus saya punya semacam kriteria atau apa, ini saya nggak mau ada informasi ini gitu ya. Nah, terus gimana kita tahu bahwa informasi ini ada atau terkandung atau tidak terkandung di dalam ontologi tersebut? Ya, disitulah kita butuh entailment terlebih dahulu, Pak. Jadi memang inputnya adalah ontologi sama ada set of consequence ya. Kita nyebutnya set of axiom. Jadi atau orang nyebutnya bisa juga ada ontologi punya kita, dan ada ontologi lain yang mengandung informasi, atau enggak gitu deh. Saya mungkin bahasa simpelnya ada ontologi dan ada set of consequences ya yang tidak kita inginkan agar konsekuensinya ini ada di ontologi. Nah, kita cek dulu dong pertama awal. Jadi preprocessing kita adalah kita dari dua himpunan ini, dari dua input ini, kita pengen tahu apakah si ontologi yang kita punya ini mengentail salah satu dari secret informasi yang ada di sini. Jadi ya memang ada preprocessing itu terlebih dahulu, dan itu kompleksitasnya bermacam-macam tergantung expressiveness-nya. Baru setelah itu kita akan baru melakukan modifikasinya. Nah, dan modifikasinya seperti yang saya sampaikan tadi lewat slide ini. Jadi bagaimana kita bukan mencari ontologi baru tentunya, udah kalau gitu kita ganti ontologi sama ontologi baru, enggak, tapi saya pengen ontologi ini yang saya punya tadi itu input ontologinya saya modifikasi jadi sebuah ontologi baru ya, tapi ontologi ini dia harus logically entailed dengan ontologi input tadi gitu. Jadi dia harus logically entailed. Jadi dia bukan ontologi yang karena orang kadang kalau kita bikin anggap punya database. Database ini punya informasi yang rahasia ya. Sudah kalau gitu kita informasi ini ada di tabel ini, di baris ini, di kolom ini. Kalau gitu kita hapus satu baris ini. Enggak, kita nggak pengen hapus satu baris itu sekaligus. Tapi kita juga pengen gimana caranya melakukannya itu secara seminimal mungkin. Karena kalau kita hapus satu baris sekaligus itu kan brutal ya. Itu kan kita langsung hapus udah selesai gitu. Padahal bisa jadi di informasi yang kita hapus itu masih ada informasi yang informatif gitu kan, yang nggak boleh kita hapus gitu aja gitu. Kalau kita bayangin tabel relasional kita gitu. Tapi kita nggak ngomongin database, kita ngomongin ontologi secara umum. Jadi kita pengen gimana caranya si O-nya ini berubah jadi O aksen, dan O aksen ini masih logical consequence-nya si O, dan O aksen ini tidak boleh mengandung informasi yang rahasia itu, atau tidak boleh mengandung informasi yang error lah. Informasi itu kan nggak harus rahasia ya, ada juga informasi yang salah aja lah pokoknya. Nah, sedemikian hingga si O prime ini harus seinformatif mungkin. Jadi seperti saya tadi bilang ya, kalau gitu ya udah Mas, bikin aja jadi hapusin satu ontologi ya. Kita kan nggak pengen kayak gitu. Kita pengen ontologinya itu yang seinformatif mungkin sehingga masih bisa kita kasih ke orang. Nah, jadi kita pengen bikin O prime yang seinformatif mungkin. Tapi jadi pertanyaan memang selalu ya, kalau di logik kita nggak cuma pengen mencari, tapi kita juga pengen tanya dulu, ada nggak ontologi kayak gitu? Jangan-jangan ontologi itu
definisi kayak gini nih nggak ada secara umum. Maka kita nanya dulu apakah ada repair semacam itu. Gitu. Jadi itu yang jadi ya sampai saat ini masih menjadi riset yang berkepanjangan yang kita juga masih ya harapannya sih ya nggak pernah selesai kan. selalu ada problem baru yang muncul, selalu menyenangkan. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada kesempatan bagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin ini satu pertanyaan kalau dari saya yang apa namanya closing question-nya kalau dari saya ya. Tapi ini kan konsepnya konsep yang mungkin relatively di level teori lah begitu ya. Jadi maksudnya kita punya formal definition dan beberapa apa namanya konsep-konsep tadi yang dijelaskan. Nah, kalau di industri atau di bisnis, apakah pernah melihat, Adrian misalnya pernah melihat penerapannya gitu dalam konteks, oh ternyata ada big companies yang pakai ontologi ini atau pakai konsep repair ini ya sehingga apa namanya mereka bisa offer itu sebagai bagian dari produknya. Apakah mungkin di Eropa, saya nggak tahu kalau di Eropa kan seperti ini relatif lebih vibrant ya komunitasnya ya dibanding misalnya di benua-benua yang lain gitu. Nah itu ada nggak tuh seperti itu ya? Ya mereka memang masih banyak perusahaan atau apa yang sudah mulai mengadopsi konsep ontologi. Memang pada akhirnya yang jadi ya bahkan kalau nggak usah jauh-jauh, Google pun juga sebenarnya mereka mengklaim demikian. Gitu ya. Mereka juga mengklaim bahwa mereka menggunakan yang namanya knowledge graph. Dan knowledge graph ini kan sebagian orang theoretical itu juga ya new variannya dari ontologi gitu ya. Pada dasarnya ya knowledge graph juga memiliki kemiripan yang sama tapi spiritnya berbeda begitu. Sehingga knowledge graph mungkin jauh lebih adaptif dengan approach seperti machine learning dan lain-lain. Jadi di Eropa sendiri pun memang perusahaan atau industri memang mereka juga sudah mulai pelan-pelan mempelajari apa itu ontologi dan juga bagaimana mereka bisa mengadaptasinya itu sedemikian hingga tidak perlu tergantung banyak dengan database, tapi mereka juga harus satu sisi siap dengan komputasi dan performa yang memang mungkin tidak mungkin tidak murah begitu. Dan memang selalu jadi pertanyaannya adalah kadang kalau dari sudut pandang begini, kalau di industri pun juga kadang mereka ketika orang meng-create suatu ontologi, mereka pun juga kadang suka, atau nggak harus ontologi tapi meng-create suatu pengetahuan. Itu nggak hanya di industri, tapi saya rasa di Eropa pun juga masih ada concern seperti itu. Mereka pun juga orang pun juga masih agak bingung bagaimana mendefinisikan informasi yang sudah komplit ya. Jadi apakah informasi yang saya punya ini memang informasi yang komplit ataupun tidak komplit? Saya nggak tahu komplit dan komplit ini punya kemiripan apa tidak dengan tesisnya Faris Darari. Tapi teman-teman juga bisa baca dan bisa teman-teman cari juga. Tapi completeness di situ pun mereka juga kadang ketika membuat suatu aturan, ujung-ujungnya aturan tersebut tidak juga digunakan untuk entailment. Jadi sudah cukup dengan data yang mereka punya. Jadi aturannya pun juga jadi seolah-olah menjadi useless. Jadi itu juga udah bukan lagi permainan ontologinya, tapi itu permainan cara intuisi manusia ketika mereka meng-create suatu pengetahuan. Ya gitu, ketika kita menarik nggak sih aturan ini, atau kalau aturan ini nggak begitu menarik atau terlalu simpel, mending ya udah langsung aja kita taruh semua itu di data. Karena aturan itu kan sebenarnya simpel, adalah cara shortcut kita untuk ngomongin apa yang mau kita omongin di data. Jadi daripada saya ngomong Doni adalah suami dan dia laki-laki, mending saya bilang Doni itu suami. Jadi saya nggak perlu ngomong Doni itu laki-laki lagi. Gitu kan. Karena Doni itu laki-laki sudah tercover oleh informasi husband itu pasti adalah laki-laki kan gitu. Jadi kadang atau mau dibikin sekomplit apa gitu. Kalau mau saya bilang saya nggak tahu Doni punya anak banyak gitu misalkan di situ kan berarti kita juga apakah punya anak banyak itu sudah bisa di-cover oleh aturan gitu. Nah, jadi ada kemampuan, ada semacam ya tantangan tentunya, dan ini nggak cuma di Indonesia tapi dimanapun. Kalau saya lihat adalah bagaimana cara kita membuat ontologi yang memang sesuai kebutuhannya
founding father-nya. Jadi bukan kebutuhan kitanya juga, tapi kebutuhan memang itulah yang kita inginkan dari ontologi, bahwa aturan itu bisa meng-capture informasi di data-data. Skema bisa meng-capture informasi yang ada pada data. Skema bukan cuma sebatas constraint. Tapi juga secara industri pun juga sebenarnya ontologi juga sudah jauh lebih nggak tahu ya, kalau saya lihat dari sisi software engineering-nya pun orang juga sudah mulai banyak yang mengadopsi banyak bahasa pemrograman untuk ontologi itu sendiri. Memang yang masih populer orang menggunakan Java, ya, ataupun mungkin Java dan juga ya Pro atau C++ itu masih banyak dipakai saya belum begitu banyak dengar bagaimana ontologi dengan Python ya, karena kan Python saat ini masih menjadi sangat populer untuk komunitas machine learning gitu. Tapi menjadi komunitas yang jadi hal yang menarik juga. Saya juga bagaimana dunia software engineering itu beradaptasi. Tapi kalau saya lihat requirement-nya, kalau kita lihat job requirement aja di perusahaan-perusahaan ini, mereka kadang masih mencari banyak orang-orang yang punya pengetahuan di bidang programming language seperti Java, C++ untuk ranah software engineering, yang kemudian mereka bisa beradaptasi dengan input ontologi yang ada gitu. Jadi teman-teman cukup belajar awalnya saja, tapi basic programming language-nya atau basic OOP-nya teman-teman sudah punya di S1 atau di S2-nya, kemudian apply pekerjaan di situ, ya itu kan membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan ini pun juga masih ya cukup welcome gitu dengan software dengan ilmu software engineering yang kita punya selama ini. Jadi nggak membutuhkan ilmu baru banget gitu. Oke, ya baik, terima kasih Adrian atas paparan dan juga diskusinya. Ya karena waktu kita sudah over ya, jadi pada siang hari ini kita rasanya bisa kita akhiri sesi AI Talk pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Tentu saja jika masih ada pertanyaan, ada yang ingin tanya ke Adrian, tadi sudah ada kontaknya dan juga websitenya. Kalau di search sebenarnya ketemu juga sih, search Adrian di Telegram. Saya kemarin ke Indonesia, Pak. Saya kemarin ke Indonesia. Ya, atau kalau masih Indonesia mungkin nanti kita bisa bikin acara kali ya, supaya nanti bisa berbagi lagi. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh atau ingin bertanya, silakan kontak Adrian juga boleh. By the way, kalau di Indonesia sendiri di UI juga ada grupnya lah sebenarnya ya, yang mempelajari mengenai ini. Kebetulan saya dan Pak Faris juga background-nya ke sini, jadi mungkin bisa juga menjadi teman diskusi juga. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan penyelenggaraan AI Talk pada hari ini. Ya, kita ketemu lagi di AI Talk yang akan datang ya, dengan topik yang mungkin berbeda tapi tidak kalah asiknya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti terkait materi dan lain-lain, Douglas atau Bella nanti akan share ke. Untuk PPT-nya saya kirim ke ini. Kalau saya ke siapa? Kalau saya nanti lewat Douglas saja. Ada yang nanya juga ini sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat pagi ya kalau di Dresden ya. Ya, di Dresden. Pagi. Yuk, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Adila, Pak Adrian. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.